Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadia, NIMKA 1A120130 dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Saya dari kelas Porkes D. Baiklah, saya dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok saya yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain. Demokrasi tidak bisa eksis tanpa adanya hak asasi manusia, dan sebaliknya. Hak asasi manusia pada umumnya tidak sepenuhnya terlindungi tanpa adanya demokrasi. Suatu negara yang mengabaikan HAM dapat dipastikan menjadi sasaran kritik oleh dunia internasional, dan ia pun akan terasing dari pergaulan internasional. HAM yang ada pada dasarnya bersifat moral dan bukan politis. Ini menjadi hal yang penting sekali setelah Perang Dunia II dengan lahirnya Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Pada 10 Desember 1948 yang didukung oleh sebagian besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, hanya saja pelaksanaan HAM di banyak negara kini masih mengalami banyak hambatan, termasuk di negara-negara Muslim. Meskipun hampir semua negara Muslim mendatangi piagam tersebut, dalam pelaksanaannya masih banyak dari negara-negara itu yang belum sepenuhnya melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM. Ada sejumlah faktor yang melatar belakangi hal ini, baik karena alasan doktrin keagamaan maupun karena tidak adanya political will dari pemerintah. Konsep dasar hak asasi manusia dan demokrasi. 1. Konsep hak asasi manusia atau HAM. Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de l'homme dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau di dalam bahasa Inggrisnya human right. Dalam bahasa Belanda disebut menselijke rechten. Sedangkan Al-Quran, di mana lebih dari 1400 tahun yang lalu diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia melalui Rasul dan utusannya, Nabi Muhammad SAW, merupakan pencerminan nilai-nilai asasi bagi manusia. Hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan hakikat dan martabat manusia. Apabila kita memperhatikan di negara kita sendiri, pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia ternyata telah cukup banyak diberikan, baik yang ditemukan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Pancasila. Menurut Frans Magnisuseno, sebenarnya hak asasi manusia merupakan pengejawantahan seluruh Pancasila. Masalah hak asasi manusia dapat dipahami sebagai operasionalisasi Pancasila. Peraturan perundang-undang lainnya antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, Undang-Undang tentang Kepartaian, Undang-Undang tentang Pokok Pers. Untuk selanjutnya, dalam program kegiatan rencana aksi nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998 sampai 2003, pada 25 Juni 1998 akan diratifikasi secara bertahap beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia, yaitu tahun pertama Konvensi tentang Hak Asasi Ekonomi, Politik, dan Budaya. Kedua, Konvensi tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Ketiga, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun kedua. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
Yang kedua yaitu demokrasi. Demokrasi menurut makna katanya berasal dari demos yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara di mana segenap rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Ketika Abraham Lincoln menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal di Gettysburg pada tahun 1863, ia secara sederhana menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi kalau diteliti lebih mendalam, inti dari demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, karena semua pemerintahan apapun bentuknya pasti berasal dari rakyat, dan karena sebuah pemerintahan otoriter bisa juga berbuat balik untuk kepentingan rakyat. Jadi hanya pemerintahan oleh rakyatlah yang murni mencerminkan demokrasi. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.